Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Terima kasih untuk Pak Haidar pada pertemuan yang kedua ini untuk bahan bulan Kitab Suci Nasional untuk lingkungan Santa Maria Area 2. Terima kasih untuk menggantikan tempat Bu Ocha, karena Bu Ocha dia kecelakaan, patah tulang rusuknya 8. Mudah-mudahan kita berdoa semoga dia bisa cepat sembuh ya. Jadi selaku koordinator dia tidak bisa untuk rumahnya dipakai dan dia sekarang berada di rumah orang tuanya. Jadi kita berdoa supaya koordinator area kita ini segera pulih dan sembuh. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu, keluarga besar Pak Haidar yang sudah hadir di rumah Pak Haidar ini. Nah, inilah dia lingkungan Santa Maria Area 2. Jadi lingkungan Santa Maria Area 2 ini panjang ya. Dari mulai jalan karet itu, komplek Pak Meki, sampai ke sini diminta pastor untuk dilayani. Sampai nanti ketika ya mungkin kita kurang lebih setahun atau tahun depan masih bergabung dengan lingkungan Santa Maria. Setelah itu nanti ada pemekaran, namanya sudah ada ya. Sebenarnya lingkungan ini seperti yang saya sampaikan tadi ini merupakan lingkungan yang cukup dramatis. Ya, dari tahun 2011 itu sudah masuk ke wilayah Paroki Bunda Maria Jeruju. Sebenarnya dari tahun 2007-2008. Nah, cuman karena proses kita tahu kalau di kota ini butuh yang namanya sosialisasi cukup panjang dan ada daerah-daerah yang memang dilayani itu lintas kecamatan oleh beberapa paroki. Semoga di kedepannya nanti masalah pembagian batas khususnya untuk 2 paroki ini sudah bisa diklarifikasi dan sebenarnya pada tahun ini juga sudah selesai sih, tidak ada lagi persoalan. Karena masing-masing juga sudah menyampaikan pendapatnya. Karena gereja itu mendengarkan umat. Ya, memang pada prinsipnya putusan itu sebenarnya uskup sudah menetapkan. Tapi sekali lagi namanya manusia itu kan butuh proses yang panjang. Makanya Paroki Bunda Maria Jeruju menerima yang baru-baru saja begitu. Yang lama ya kalau mau bergabung silakan. Tidak masalah karena memang kita tidak juga ingin memaksakan kondisi itu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada malam yang berbahagia ini, pada pertemuan kedua ini, kita akan mendalami bahan Kitab Suci Nasional yang sungguh luar biasa. Bahan Kitab Suci Nasional ini merupakan suatu bahan yang mesti disampaikan, disosialisasikan kepada seluruh umat, terutama untuk keluarga kita. Setelah kita mendapatkan bahan ini, nanti di keluarga kita masing-masing mensosialisasikan bulan Kitab Suci Nasional ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita mencintai sabda Allah atau firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul untuk menjadi sesuatu acuan bagi kita untuk berkarya. Nah, jadi untuk itu pada pertemuan kedua ini ya, ini temanya atau subtemanya adalah Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Jadi dari Amos bab 5 ayat 14 sampai 17. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika pandemi COVID-19 merebak, semua aspek dalam kehidupan kita berubah. Perubahan-perubahan ini melahirkan hal yang baik, namun tidak jarang memunculkan pula hal-hal negatif. Kita pahami gara-gara COVID mungkin kita pasti menjaga jarak. Kemudian ketika kita yang paling sangat tragis ketika ada orang yang terkena COVID dan meninggal, yang melihatnya tidak lebih daripada 20 orang karena ada standar protokol kesehatan yang harus diikuti. Kita tahu warga lingkungan kita atau warga paroki kita dimanapun kita berada atau warga atau keluarga kita itu mau tidak mau harus mengikuti standar protokol kesehatan.
Saya ingat abang ipar saya di Bengkayang itu kena COVID, kalau meninggal dimakamkan di kuburan umum. Jadi di kuburan umum itu berbagai macam kepercayaan yang ada di situ dari nama agama. Kebetulan abang ipar saya itu Buddha orang Jepang. Jadi meninggal, ya hanya beberapa orang saja yang menyaksikan. Karena memang ya pemerintah tidak bisa menjamin kalau terjadi kerumunan, dan alat ya sebagai orang kesehatan kan kita tahu ya, waktu itu APD terbatas ya kan, kemudian masker terbatas ya, sampai orang kesehatan pun waktu itu untuk mendapatkan APD dan masker pun susah waktu itu, apalagi orang umum kan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi persoalan adalah salah satu hal negatif yang muncul dari perubahan situasi ini adalah ketidakadilan sosial dan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Jadi kita tahu dampaknya itu begitu sangat berat lah ya, terutama bagi yang bekerja swasta. Kalau PNS masih ada gaji, tapi kalau swasta yang bekerja dengan orang itu, apalagi mengandalkan wirausaha ya, itu sangat terpuruk. Saya ingat dulu beberapa warga paroki Bunda Maria Druju itu akhirnya ada yang memutuskan untuk pulang kampung menghadapi situasi COVID, karena dia bekerjanya adalah wirausaha. Begitu juga dengan pegawai swasta, terutama yang bekerja di sektor perhotelan ya. PHK itu berapa kali terjadi sehingga ya membuat mereka harus di PHK-kan, dirumahkan, dan itu berdampak. Dan gereja juga terasa benar waktu itu terdampak, kolekte menurun ya, kemudian terjadi kepanikan ya. Syukurnya ya keadaan itu tidaklah bertahun-tahun ya, karena di negara kita lockdownnya hanya ada beberapa kali. Tetapi yang membuat kita itu bertahan itu karena memang kehidupan masyarakat di Indonesia ini masih agraris. Kalau di kampung-kampung itu tidak terdampak karena mereka ya menanam padi ya. Kemudian juga mereka bertahan karena mereka tidak memerlukan tempat-tempat untuk berwisata seperti orang di kota. Jadi yang terdampak itu adalah sektor rumah makan, kemudian sektor ya perhotelan, wisata ya. Kemudian dampaknya itu sangat meluas, dan itu menyebabkan terjadinya kemiskinan ya. Jadi kemiskinan itu akhirnya membuat banyak orang akhirnya putus asa, dan keputusasaan itu membuat manusia akhirnya menyalahkan situasi, dan lama-lama mereka menyalahkan Tuhan. Harusnya dekat dengan Tuhan, tetapi karena situasi itu mereka malah menyalahkan Tuhan, dan ini terjadi. Nah, kemudian kita mengalami bahwa ada perlakuan yang tidak sama terhadap semua orang, terutama terhadap mereka yang miskin atau yang terpuruk karena situasi pandemi itu. Kita tahu kalau misalnya yang kaya enak ya, bisa mendapat fasilitas kesehatan karena dia dijamin asuransi dan sebagainya, dan juga ya keistimewaan. Tetapi tenaga kesehatan juga tidak cukup kan waktu itu. Akhirnya kita tahu fasilitas pemerintah tuh sampai di Sudarso tuh buat tenda ya, buat tenda. Wah, di kota itu sampai memang tak tertampung, karena waktu itu memang COVID-19 itu obatnya itu belum ada ditemukan. Ada yang pakai obat apa waktu itu ya, sampai obat itu tidak boleh dibeli. Saya ingat waktu itu di apotek itu kosong. Obat itu sebenarnya obat cacing untuk binatang yang dari Amerika. Mau dibeli tidak bisa. Ya, vitamin habis diborong. Dari vitamin A, B, C, terutama C dan D itu yang habis diborong. Pagi-pagi masyarakat rata-rata berjemur. Yang dulu tidak pernah berjemur karena lockdown kan. Kayu minyak, kayu putih habis.
langka. Pokoknya segala macam cara lah digunakan untuk ya, masker dibuat dari kain dan sebagainya. Unik lah dulu. Kalau kita udah mau bertahan itu memang macam-macam, ya kan? Segala macam cara yang dilakukan waktu itu. Nah, itu tahun 2020, 2021 merebak. Nah, 2022 ini sebenarnya katanya mau naik nih levelnya. Cuman masyarakat ya udahlah. Kalau misalnya lockdown lagi katanya ya sulit kan, karena sudah divaksin katanya. Nah, sekarang tingkat kesembuhan pun cepat, 3 hari udah bisa pulih ya. Tapi kasihan yang tidak divaksin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam pendalaman teks Amos bab 5 ayat 14 sampai 17, dalam pertemuan kedua ini kita semua diajak untuk mendalami subtema Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Diharapkan dalam pertemuan ini kita bisa melihat kembali situasi hidup kita dan diteguhkan untuk mencari yang baik dan membenci yang jahat, untuk menegakkan keadilan dalam hidup harian kita dan memunculkan semangat solidaritas di antara kita. Jadi dalam masa-masa sulit ini kan banyak kejadian yang terjadi, ya. Dan kita diharapkan untuk melawan ketidakadilan, melawan yang jahat dan membenci yang jahat ya. Nah itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memulai pendalaman kitab suci kita ini dengan lagu pembukaan. Silakan Pak Eki. Baiklah, kita awali pendalaman kitab suci kita malam hari ini dengan lagu pembukaan Nada Bakti nomor 162. Nomor 162. 3, 2, 1. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendalami perikop dari Amos bab 5 ayat 14 sampai 17. Dalam perikop singkat ini ada seruan Nabi Amos. Kita diajak untuk senantiasa mencari yang baik dalam kehidupan ini. Kecintaan terhadap kebaikan membawa konsekuensi tumbuhnya kehendak untuk menegakkan keadilan dan meninggalkan kejahatan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau selalu melimpahi kami dengan segala kebaikan dan melindungi kami dari kegelapan dosa. Teguhkanlah kami agar tetap mencari di Kau sumber kebaikan sejati, sehingga kami dapat menemukan kebenaran dan mempraktikannya dalam hidup harian kami.
Semoga kami pun menjadi orang yang solider dengan sesama yang berkekurangan dan berjuang bersama mereka yang diperlakukan tidak adil. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita membuka kitab suci kita, Amos bab 5 ayat 14 sampai 17. Amos bab 5 ayat 14 sampai 17. Amos bab 5 ayat 14 sampai 17. Tidak ada buku. Bisa pakai tulisan. Tidak bisa? Ada? Oke, sudah ya. Mari kita baca bersama-sama. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku, di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam teks yang kita baca dan kita dengarkan bersama-sama ini, kita akan mendalami teksnya, kemudian kita akan sharing. Masing-masing bisa mengambil makna dari bacaan yang singkat ini. Ayat 14, 15, 16, dan 17, hanya 4 ayat. Kalau pada pertemuan yang pertama itu hanya 3 ayat, sekarang 4 ayat. Memang sangat terbatas sekali pemahaman kita tentang kitab Amos ini, karena masing-masing dari kita mungkin memiliki makna yang dalam sebenarnya tentang hidup di situasi COVID-19 ini. Kita masing-masing, ya, bagi yang memang tidak enak badan atau kurang sehat, ya masih menggunakan, ya, masker. Konsistensi kita itu tergantung kita masing-masing sih, ya. Tetapi balik lagi dalam pendalaman teks ini, yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh orang Israel supaya mereka hidup. Nah, kita bisa kembali menjawab pertanyaan ini di ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. Apa yang harus dilakukan oleh orang Israel supaya mereka hidup? Lihat ayat 14. Mari kita baca bersama-sama kembali. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Nah, itu yang harus dilakukan orang Israel supaya mereka hidup. Semoga itu bermakna dalam hidup kita di masa yang sulit ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh orang Israel agar mereka dikasihani Tuhan Allah semesta alam? Kita bisa melihat ayat 15. Mari kita baca bersama-sama kembali. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh orang Israel agar mereka dikasihani Tuhan Allah semesta alam. Jadi jelas di ayat ke-15. Kemudian pertanyaan yang ketiga dalam pendalaman teks kitab suci ini, secara khusus apa yang harus dilakukan oleh orang Israel terhadap kebaikan dan terhadap kejahatan. Nah, kita akan mengulang ayat 14 dan 15, kita baca bersama-sama kembali. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam
akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh orang Israel terhadap kebaikan dan terhadap kejahatan. Dan ini menjadi inspirasi bagi kita sebagai orang Kristiani, orang Katolik, untuk melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi Amos. Berikutnya, pedalaman teks yang selanjutnya, pertanyaan keempat, apa konsekuensinya kalau orang Israel tidak memenuhi perintah Tuhan? Nah, ini dijawab di ayat ke-16 dan ke-17. Mari kita baca bersama-sama. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku, di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai, petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini sungguh maknanya dalam. Jika kita sebagai orang Katolik, orang Kristiani tidak mau mendengarkan firman dan sabda Tuhan, nasibnya akan sama seperti orang Israel ini yang diserukan oleh Nabi Amos. Jadi bagi kita, seruan ini pada bulan Kitab Suci Nasional ini mengingatkan kembali makna hidup kita, bahwa hidup kita itu adalah pemberian dari Tuhan Allah. Kita bisa hadir pada kesempatan ini adalah kehendak Allah. Ya kan? Mungkin Pak Haidar dan istrinya itu bisa berjodoh. Memang jodoh dicari, kenalan, tapi itu karena kehendak Allah. Ya. Bisa lahir itu semua karena kehendak Allah. Tetapi sebagai manusia, kita selalu terpuruk dalam situasi kehawa nafsuan kita. Nah, untuk itu, dalam penjelasan teks yang tadi sudah kita baca, sebelum kita sharing, yang pertama, perikop ini mengajak orang Israel untuk mencari dan mencintai yang baik sebagai syarat untuk memperoleh hidup. Jadi syarat untuk memperoleh hidup itu kan kita harus mencari dan mencintai yang baik. Mencari, jodoh itu dicari kan. Kalau kita mau mencari yang baik itu kan berarti kan kita harus menilai orang itu. Ya enggak? Bagi orang Katolik itu kan jodoh itu tidak boleh dipaksakan. Dalam pemeriksaan kanonik itu pastor akan tegas nanya, ya kan, mengapa kamu mau kawin dengan si A? Kalau yang jawabannya tidak jelas itu kan karena dijodohkan, pasti itu lama wawancaranya tuh. Tapi kalau dia jawab karena saya mencintai dia, ya pastor tidak mau banyak-banyak ngomong kalau orang sudah tahu bahwa dia mencintai. Nah, apalagi kalau sekarang itu wawancaranya harus terpisah ya. Nah, jadi ketua lingkungan tuh harus kasih referensi yang benar, diwawancarai dulu. Ya. Karena nanti ketika misalnya ada kesalahan, ya memang sih tetap pastor yang memeriksa kanonik itu, ya. Pemeriksaan berkas-berkas itu, tetapi ketua lingkungan juga harus bisa mencari referensi. Ya kan? Pengurus lingkungan, begitu juga dengan pihak keluarga. Jangan sampai invalid begitu. Ya kan? Nah, ini penting. Sama juga kita, kalau kita mau hidup baik, kita harus mencari kebaikan. Tidak mungkin kita mencari kejahatan kan? Itu dia. Makanya Amos mengajak umat Israel mencari kebaikan dan mencintai yang baik. Mencari dan mencintai yang baik. Kalau kita mencintai sesuatu yang salah, berarti kita akan salah. Sebagai pasangan suami istri, kalau kita mencintai wanita lain, ya pasti salah. Kita harus mencintai istri kita. Titik, tidak ada koma-koma. Ya, cinta terhadap sesama itu penting, tetapi dalam perkawinan itu mencintai istri itu adalah suatu hal yang mutlak. Jadi kalau menilai, makanya jangan heran perkawinan Katolik itu menjadi pergunjingan kalau orang itu tidak mencintai istri dan tidak mencintai suami dan mencintai anaknya dengan total. Karena cinta itu kan melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Jadi kalau kita tidak setia dengan istri, berarti tak cinta. Itu dasar itu, mudah sih menilai itu sebenarnya.
Kalau kita selingkuh berarti kita tak cinta dengan istri kita dan tak cinta dengan anak kita. Itu ya sebenarnya, ya kan? Nggak ada alasan kalau istri cerewet, istri ini dan sebagainya. Jadi kalau sebagai orang Katolik mencintai kebaikan, itu berarti kita harus melihat teladan contoh hidup kita. Nah, dan akhir-akhir ini kita dengar perkawinan Katolik itu digoyang, ya kan, oleh keinginan banyaknya, bukan banyak ya. Saya ingat dulu di Skadau itu ketika saya ikut tahun lalu mengikuti misa perkawinan sepupu istri saya. Jadi pastor itu mengatakan, ya, saya sudah 100 kali nih memberkati perkawinan, ya. Jadi dalam 100 kali pemberkatan perkawinan, kalau di Skadau itu kan stasiunnya udah berapa ya? Oh, orang kawin ya pasti ya berderet-deret ya. Kalau di kota ini kejadiannya ya mungkinlah hanya puluhan kali. Kalau di sana dalam beberapa bulan saya udah 100 kali. Ada rekor tercepat pasangan itu menuntut dari 100 perkawinan ada 10 perkawinan yang minta bercerai. Yang dalam 1 tahun itu. Lalu dalam 10 perkawinan yang minta cerai itu ada 1 perkawinan yang tercepat seminggu aja. Baru seminggu kawin udah minta cerai. Padahal diberkati dalam sakramen perkawinan. Berarti makna perkawinan itu sudah dihinggapi kejahatan. Jadi memang perkawinan itu bagi gereja Katolik itu adalah sesuatu yang sakral, maka disebut sakramen perkawinan. Jadi sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat oleh apapun. Makanya ya, prinsip perkawinan Katolik itu kan monogami, tak terceraikan dan hanya dipisahkan oleh maut. Kontrak kita bukan seumur hidup ya. Ya, sampai maut memisahkan. Itu jangan salah tuh. Ya, banyak orang Katolik bilang seumur hidup, bukan, sampai maut memisahkan. Jadi begini, kalau seumur hidup itu Anda tidak bisa lagi kawin yang berikutnya ketika suami atau istri Anda meninggal kan. Tapi kalau dipisahkan oleh maut, nanti itu ya ketika Anda ingin berkeluarga lagi bisa. Jadi sakramen perkawinan itu bisa diterima oleh satu orang laki-laki itu bisa dalam hidupnya 2 kali. Lebih dari 1 kali bisa. Ya kan? Yang hanya diterima sekali itu adalah sakramen pembaptisan dan sakramen krisma. Ya. Dan sakramen imamat. Nah, imamat itu kan tabisan itu ada tabisan diakon, tabisan imam dan tabisan uskup. Uskup pastilah imam, ya kan? Nah, jadi kalau sakramen perkawinan bisa diterima oleh satu orang laki-laki Katolik itu lebih dari sekali bisa, ya kan? Begitu juga. Nah, tetapi untuk mendapat sakramen perkawinan yang berikutnya itu orang tidak boleh menceraikan istrinya atau membunuh istrinya. Tidak bisa. Kalau dia membunuh istrinya invalid ya. Ya. Nah, akhir-akhir ini kan ada pergunjingan nih. Sampai di kemarin hari Sabtu aja di Tanjung Hulu masih rupanya perdebatannya sangat keras mengenai ada seorang tokoh yang luar biasa. Ya, paham lah. Dia pasti udah merebak di kalangan kita. Begitu cepat dia mendapatkan anulasi. Jadi begini, saya jelaskan. Anulasi pembatalan perkawinan itu bisa diberikan kalau sudah mendapat ya kan keputusan dari tribunal yang memutuskan. Nah, keputusan itu ya itu haknya tribunal dan juga kewenangannya ada pada uskup. Jadi kalau misalnya perkawinan itu sudah dianulasi, sebenarnya orang Katolik juga tidak bisa menggunjingkan itu karena perkawinan itu dianggap perkawinan yang pertama itu batal karena ada sesuatu yang menyebabkan batalnya perkawinan itu. Misalnya penipuan, invalid misalnya. Contohnya misalnya si A kawin, ya kan, udah diumumkan, udah semuanya bagus nih, rupanya dia merekayasa. Rupa di daerah sana dia udah pernah kawin gitu, bahkan diberkati oleh pastor, tapi tidak ada yang ngomong nih, keluarga juga bohong, semuanya bohong. Sedangkan pihak perempuannya juga terima saja jujur-jujur kan. Tiba-tiba seminggu kemudian barulah ketahuan
Nah, bagaimana konsekuensinya? Konsekuensinya ya perkawinannya invalid, batal lah. Batal. Jadi kalau udah batal, wah rugilah si perempuan, ya mau gimana lagi kan? Persoalannya persetubuhan segama itu dilaksanakan ya, tapi ya perkawinannya ya invalid, batal. Jadi bagaimana tuh statusnya? Ya gereja memutuskan itu invalid. Lalu konsekuensi anak yang dikandung oleh istrinya gimana? Ya konsekuensi moral secara dunia ya harus bertanggung jawab, ya kan? Ini sering terjadi. Dulu waktu saya ikut tahun 2011, si Pikjen dari Kuskupan di provinsi NTT itu sampai pastor udah pakai alba dah, udah tanda salib. Tiba-tiba datang seorang ibu dan anak, lalu anaknya bilang, "Papa!" Wah, ini ribut. Pastor langsung buka albanya, udah tidak bisa, dirayu-rayu tidak bisa. Ya kan, si mempelai laki-laki bonyok-bonyok dipukul. Udah itu, udah ada lagi. Habis penerimaan sakramen langsung resepsi di aula gereja. Ya udah, untuk buang malu tetap resepsi, tapi ya tidak bisa. Karena memang dia sudah kawin untuk yang pertama. Ya kan? Ya, resepsi digelar ya. Nah, ini memang bagi kita pihak keluarga jangan sembarang membeli kucing dalam karung. Dicek dulu benar-benar gitu, Bang. Tanya ya. Pernah juga kejadian. Ini seorang katekis ya. Mau kawin dengan orang gila. Bayangkan. Jadi dia itu ceritanya waktu dia berteduh di Anjungan, entah bagaimana dia kisahnya berteduh di Anjungan ya. Ini kisah nyata. Dia memang agak kurang cantik si ceweknya kan gitu. Entah bagaimana dia lalu bisa jatuh cinta mendadak dan mau ditiduri dan dihamili oleh orang gila ini gitu. Dibawalah dia ke Tayan ya. Sampai di Tayan sana keluarganya curiga dengan si laki-laki itu, mandi tidak mau, bayangkan kalau mandi tidak mau selama 3 hari. Akhirnya keluarga menyusul lah, mencari informasi tentang keberadaan orang gila itu kan di daerah Toho itu. Ya memang gila menurut orang. Ya kan, menghamili orang bisa orang gila itu. Ya tapi kan tetaplah pihak keluarga yang tidak terima. Ya akhirnya ya udah dipukuli, dan itu diantar balik lagi kan. Ya orang kesal kan. Tapi si cewek akhirnya mengandung kan. Konsekuensinya ya dia harus bertanggung jawab tentang morilnya. Nah, memang hati-hati kalau kita pihak keluarga mengawinkan orang karena orang itu hamil. Karena itu justru bukan solusi, nambah bahaya namanya. Ya kan? Nah, ini banyak hal-hal itu. Makanya sesuatu yang jahat itu harus dihindari. Mengapa itu harus kita jelaskan? Ini kejadian ini ya barusan juga misalnya di paroki kita itu ya, di satu lingkungan itu kan. Akhirnya gara-gara dikawinkan pernikahan dini, akhirnya rupanya setelah kawin dia merasa tidak enak dengan suaminya. Lalu dia balik, lalu anaknya meninggal. Lalu karena dia kawin menggunakan iman lain, agama lain, kan akhirnya ribut, berebut mayat. Si bapak mau cara agamanya, si mamanya atau si anak itu mau cara Katolik kan kasihan dia. Jadi memang harus dipahami bahwa mencari sesuatu yang baik dan sesuatu yang dekat dengan Tuhan itu adalah hal yang utama. Yang baik adalah hal yang menyenangkan, indah, menggembirakan dan berguna. Nah itu dia. Jadi yang baik itu. Jadi bagi kita pasangan muda ini memang tantangan. Hidup di kota ini macam-macam. Ya, saya dengar beberapa kawan istri saya ya, mau single parent dan sebagainya. Saya pikir kita terlalu egois kalau kita mau single parent. Ya kan?
gara-gara bertengkar ya kan, nggak numbuk belacan lalu bertengkar kan, susah ya. Akhirnya anak yang korban. Nah ini harus dipahami. Apalagi keluarga-keluarga Katolik ini menjadi contoh teladan perkawinan lah. Ya, makanya harus selalu bertekun dalam doa. Kedua, mencintai yang baik berarti membuat hal yang baik menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan dari praktik hidup harian. Jadi kita sebagai orang Katolik, tanda salib lah waktu kita berangkat menuju kantor, ya enggak? Atau orang isi lalat. Ya kan? Saya dulu ingat kawan saya tuh makan soto, lalu dipuji oleh pembuat soto tuh gara-gara dia tanda salib. Saya baru kali ini lihat orang Katolik itu tanda salib makan soto. Yang lainnya belum pernah. Tanda salib dan berdoa. Nah orang Katolik itu tanda salib kan dibuat kecil. Oleh orang. Mau makan bakso, soto ya. Kadang kita nih mohon maaf lah, malu-malu. Sama seperti kalau kita ngantar anak ya kan, lupa. Harusnya kita kan memberikan berkat lah. Kalau kita punya anak kan, kasih tanda salib kecil aja gitu. Kita memang tidak punya kuasa berkat, tapi kan kita bisa mendoakan anak kan gitu. Ya. Dan kebiasaan-kebiasaan itu memang sesuatu yang baik. Misalnya bangun tidur berdoa. Kita nih kan bangun tidur buka HP dulu, lihat status WA. Ya kan? Tidur bukan nih, kita tidur berdoa. TikTok loh kita kan. Apalagi waktu beberapa bulan yang lalu sampailah sekarang masih mau tahu tentang kejadian yang heboh tuh kan. Itu tak itu ya. Saya bilang iman kita tuh bukan itu. Kita ini kan harus berdoa. Apalah sulitnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus selalu tanda salib. Ya memang untuk berdoa tuh susah ya. Kalau udah ada rayuan dari TikTok dan YouTube tuh. Kita tahan berjam-jam nonton TikTok atau WA ya. Tapi untuk berdoa beberapa menit itu udah sulit. Bahkan dulu saya ingat waktu di Bengkayang itu ada bapak-bapak itu, dia nyambut, baru dia datang ke gereja. Nanti dia ngantar istrinya, ngopi dia di depan gereja tuh duduk. Kata pastor, apa yang enak dengan kursinya tuh ya? Akhirnya kursinya diciptakan kayak kursi warung kopi gak? Enggak juga, dia bertahan gitu. Akhirnya dipagar lah, dikunci supaya enggak bisa dia nyambut. Udah mau nyambut baru dia datang nyambut. Ya kan? Jadi dia ngopi dulu, istrinya disuruh ya kan. Nah, jangan heran memang di kota-kota ini yang aktif banyak ibu-ibu. Sampai Pastor Lukas dulu, ini gereja janda apa yang banyak ibu-ibu, mana bapak-bapaknya kan? Akhirnya tercetuslah pembuatan bapak-bapak Katolik guna untuk melayani kegiatan rohani. Ya. Mau sembahyang lingkungan mana bapaknya? Oh kerja. Mau sembahyang lingkungan jam berapapun tetap kerja bapaknya. Bingung juga kita. Mau pagi boleh juga kalau sembahyang lingkungannya pagi, tapi tidak mungkin juga ya. Siang tidak mungkin kan? Malam sore kerja. Terus kerja ya kan? Rupanya sekali singgah ya. Lihat rupanya main gaplek dengan main remibok. Oh itulah kerjanya. Nah ini suatu tantangan lah bagi kita di kota ini. Apalagi kita ini jumlahnya terbatas. Keaktifan kita itu memang penting untuk kita mulai memahami bahwa menjadi orang Katolik itu menjadi panutan dan teladan. Jangankan jauh ya. Ini saya tadi lewat ya satu rumah itu, enggak juga ada aktivitas di rumahnya kan gitu. Dibaca sih WA gitu. Saya enggak puas kalau hanya WA di grup. Saya WA pribadi malah. Ya kan? Ada yang memberikan alasan ya puji Tuhan, ya kan? Ada yang enggak memberikan alasan tuh kadang lucu gitu loh. Ya. Nah, terkadang nanti situasinya ketika sulit dia baru mencari perangkat lingkungan. Mohon maaf lah. Ya. Tengah malam pun digedor ketua lingkungan. Ketua lingkungan tengah enak tidur langsung digedor. Kalau udah kemalangan kan baru mencari ketua lingkungan tuh. Ketua lingkungan atau kalau mau kawin. Saya ingat dulu cerita salah satu ketua lingkungan.
sampai tidak terkenal pastor paroki. Jadi pastor paroki itu dibilang tukang kebun. Jadi ditanya dengan pastor parokinya, ada pastor paroki kah Pak? Oh ada, tanya aja sekretariat. Yang diomongkannya pastor paroki. Pastor paroki itu ketawa, pastor Pio ketawa. Pergilah ke sekretariat. Ada pastor gak? Kata orang sekretariat. Lah, pastor tadi ke depan katanya. Enggak, tadi itu tukang kebun katanya kan. Pastor kami kan suka berkebun. Sajalah ini. Bayangkan lah. Akhirnya udah. Habis itu nanya lagi ketua lingkungan. Ya kan? Ketua lingkungannya pun tidak tahu. Ini tinggal di mana? Oh, ini lingkungan ini nih, kata. Ini dia masih tidak ngeh itu pastor lu. Iya Pak, ini. Ini nomornya, kata pastor kan. Pastor itu masih dipanggil bapak sama dia. Pergilah dia pergi ke rumah ketua lingkungan dan pastor menelpon ketua lingkungan. Ketua lingkungan sampai ke paroki kan. Dia pergi sampai ketemu alamatnya, ketua lingkungan kan udah di paroki. Tidak ketemu. Pak, saya tidak ketemu ketua lingkungan nih. Waduh, iya gak kata pastor kan? Tidak ketemu kan? Padahal ketua lingkungannya itu lagi ngomong dengan pastor paroki itu. Itulah saking dia itu, mohon maaf lah, ya kan, belasan tahun tuh merasa dia bukan paroki BMJ misalnya. Akhirnya ya masuklah dia ke sekretariat. Mau ketemu dengan ketua lingkungan ya, kata bapak ketua lingkungan itu. Ya kan, bapak ketua lingkungan itu masuk ke dalam gedung aula. Lalu masuk ke sekretariat. Oh, ketua lingkungannya ada di sekretariat. Masuklah gitu. Lalu masuklah dia ke sekretariat. Ya kan? Mau ketemu ketua lingkungan, kata pegawai sekretariat bilang, itu ketua lingkungan. Merah mukanya kan. Waduh. Habis itu mau ketemu siapa? Pastor paroki. Pastor paroki ada di dalam kantor. Dilihatnya pastor paroki.